Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan, amin. Teman-teman, saat ini kita memasuki fase tiebreak, yaitu FIDE Grand Prix 2022. Sebelumnya pada permainan pertama, Wesley So menghadapi Leonard Domingos berimbang draw, dan ini adalah game yang kedua teman-teman. Dan siapa yang akan lolos ke semifinal? Saksikan sampai akhir, karena di akhir video kita juga akan menjelaskan bagaimana hasil tiebreak ini. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Leonard Domingos putih membawa langkah dengan pion ke 4, pion ke 5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4. Lagi-lagi ia membuat pembukaan Italia mungkin sudah sangat dipersiapkan sama beliau. Kuda ke F6 pertahanan 2 kuda, D3, dan gajah ke C5, yaitu mengarah Giucho Piano dengan mempersiapkan rokade ke depan. Putih melakukan rokade, begitupun dengan hitam, lalu pion ke H3 mengontrol petak penting G4, pion ke D6, dan pion ke C3. Cukup banyak tujuan, mungkin juga mensupport pion ke depan, mengancam gajah, membuka ruang bagi gajah, mengaktifkan benteng supaya dapat mengaktifkan pion. Cukup banyak tujuannya teman-teman. A5 dilanjutkan, tentunya mencegah pion file B untuk melaju ke depan, dan benteng ke I1. Gajah ke I6 menawarkan pertukaran gajah, dan di sini putih belum menerima dengan gajah ke B5, yaitu ke depan untuk juga bermanuver gajah ke posisi aman C2 teman-teman. Dilanjutkan dengan gajah mundur ke A7, tentunya mencegah ada tempo ke depan mengancam, sehingga di sini gajah sudah selamat. Maka di sini dilanjutkan kuda B ke D2. Tentunya ini mainland di mana ke depan bermanuver ke petak F1 sehingga dapat untuk mengontrol petak penting ke depan. Dilanjutkan dengan kuda ke I7 saat ini, di mana membuka ruang bagi pion untuk melaju, juga kuda bermanuver ke depan ke petak G6. Pion ke D4 saat ini, maka kuda ke G6 sesuai rencana, gajah ke A4 tentunya menghilangi tempo juga ke depan dan juga langsung menyelamatkan gajah. Kuda ke H5 di mana bermanuver ke depan ke petak yang lebih aktif, tetapi di sini tidak ada tempo. Andaikan gajah ini di sini bisa kita bayangkan bahwa kuda aktif dengan tempo mengancam gajah, akan tetapi tidak ada gajah di sini sehingga lebih leluasa ke depan apa langkah yang akan dibuat oleh putih. Dilanjutkan dengan kuda ke F1 saat ini dan kuda ke F4 sesuai rencana, sehingga kuda ke G3 dapat melanjutkan teman-teman. C6 teman-teman, gajah ke C2, dan menteri ke D7. Kita lihat menteri ke D7 cukup penting, selain untuk menghubungkan benteng melakukan pengembangan, juga mengancam pion, dan langkah ini tidak bisa disepelekan sehingga kuda ke F5 menghalangi teman-teman. Mengapa cukup penting? Saya akan tunjukkan kepada Anda. Apabila di posisi ini teman Anda semisal memainkan langkah lain, salah satunya dengan A3 misalkan kita ambil, maka jelas ini salah karena gajah bisa memukul pion, mengorbankan perwira. Pion menerima, maka menteri memukul pion, dan di sini ancaman skakmat teman-teman. Bagaimana putih menyelamatkan ini? Gajah memukul kuda, tentunya kuda juga menerima tetap ancaman skakmat. Satu-satunya ialah dengan mengorbankan kembali perwira kuda ke H4, maka di sini menteri memukul kuda. Menteri ke F3 mengontrol petak ini, tetapi setelah menteri ke G5 kita lihat di sini mengepin kuda. Kuda dapat aktif melakukan skak atau bahkan pion melaju karena apa? Kuda sedang dipin, dan unggul dua pion ini komplit hitam, sangat unggul teman-teman. Untuk itulah harus penuh presisi, dan ini tentunya menambah pengetahuan umum bagi kita. Kita kembali. Untuk itulah di dalam posisi ini dilanjutkan kuda ke F5, pion ke F6. Di mana pion ke F6 mensupport pion pusat dengan tujuan juga mensupport pion file D ke depan. Gajah ke E3, dan saat ini dipilih oleh Wesley So. Memang di sini waktu cukup kritis teman-teman. Karena apa? Ini bukan lagi klasik ya, tetapi dengan rapid waktu 15 menit increment 10 detik. Dimainkan raja ke H8, langkah propalaktif untuk juga mungkin mendorong pion-pion di sayap raja ke depan. Akan tetapi di dalam posisi sesuai rencana sebelumnya bahwa pion ke D5 adalah opsi terbaik. Memang ini cukup kompleks teman-teman, tetapi saya akan mencoba menunjukkan kepada Anda yang juga ditunjukkan secara live. Pion D memukul pion E, gajah menukarkan gajah, kuda memukul gajah, pion memukul pion, dan pion E memukul pion D,
pion C memukul kembali, dan gajah memukul kuda. Kuda memukul kembali karena apa juga melindungi pion. Kuda ke G5 mengancam gajah. Kuda ke F4 juga mensupport pion karena apa? Apabila kuda mengancam gajah sebelumnya, di sini pion terancam ke depan, sehingga kuda mensupport pion. G3, maka kuda memukul pion skak. Kuda memukul kuda. Di sini sebelum langsung gajah memukul kuda direkomendasikan yaitu dengan D4. Setelah kuda ke G5, maka pion memukul kuda. Benteng memukul pion. Menteri menukarkan menteri skak. Benteng memukul kembali, gajah memukul pion A2, lalu benteng memukul pion pusat E5. Dan kita lihat, inilah kira-kira endgame yang akan terjadi teman-teman, dan ini pun sebanding. Namun rupanya kita kembali ke posisi aslinya. Di dalam posisi ini dipilih dengan raja ke H8, dilanjutkan dengan pion memukul pion saat ini. Pion F menerima kembali, dan di sini kita lihat mungkin dengan tujuan dari Wesley So membuka ke depan file F. Karena apa? Apabila diterima dengan sebelumnya menggunakan pion D, maka mungkin saja pertukaran menteri terjadi. Kuda ke G5 dilanjutkan mengancam gajah. Inilah bedanya tidak mengaktifkan terlebih dahulu dengan membuang langkah ini, maka di sini gajah terancam teman-teman. D5 saat ini, maka kuda langsung memukul gajah. Menteri menerima, gajah memukul gajah, benteng menerima, dan inilah yang menjadi keunggulan sedikit ke depan bagi putih karena apa? Benteng hitam cukup stuck dan cukup sulit untuk mengaktifkan ke depan. Dilanjutkan dengan menteri ke G4 saat ini. Selain menawarkan menteri ke depan, juga mengepin kuda karena apabila kuda berpindah, maka menteri langsung memukul pion skakmat. Di sini masih dicoba Wesley So dengan langkah simple, menteri ke F6 mensupport pion di masa depan. Akan tetapi teman-teman, di dalam posisi ini komputer menunjukkan bahwa pion ke B6 atau bahkan ke B5 salah satu opsi yang bisa dilakukan. Intinya ialah mengaktifkan benteng ini kembali. Salah satunya ialah mensupport pion. Semisal benteng ke D1 kita ambil, ini akan kita lihat ke depan mensentralisasi benteng, maka benteng ke F7. Pion memukul pion memukul kembali, kuda ke E3, maka di sini menteri menukarkan menteri pertukaran, dan ini pun masih komplit sebanding teman-teman. Namun rupanya di dalam posisi ini dipilih oleh Wesley So dengan menteri ke F6. Maka dilanjutkan dengan benteng ke D1 saat ini, dan H5 teman-teman mengancam menteri. Terlihat juga untuk langsung mengusir menteri, akan tetapi ini akan memunculkan kelemahan ke depan, di mana sebelumnya lagi-lagi pion untuk mensupport pion ini ke depan dengan memajukan pion adalah opsi yang bisa dilakukan oleh hitam. Akan tetapi untuk memperhitungkan ini dalam waktu singkat tentunya bukanlah hal yang mudah, sehingga H5 dilanjutkan, menteri ke F3 dan menteri ke G5, di mana ke depan ancaman skak tentunya mengikat menteri apabila menteri berpindah skakmat. Menteri ke G3 langsung menawarkan menteri, dan apakah harus diterima pertukaran ini? Tentu tidak. Menteri ke F6 dimainkan karena saya akan tunjukkan kepada Anda apabila diterima cukup fatal teman-teman. Pion menerima di sini dengan tempo mengancam kuda, di mana setelah kuda berpindah kemana, satu-satunya yang layak ialah dengan K6, maka pion memukul pion teman-teman. Pion memukul pion, benteng memukul kembali, dan kita lihat cukup aktif di sini juga ke depan. Gajah mengancam kuda. Semisal kita lanjutkan benteng ke F6 mensupport kuda, maka kuda ke H4. Dua kali mengancam sehingga kuda memukul kuda. Di sini terlebih dahulu benteng memukul pion, di mana juga mengancam kuda. Benteng melindungi menambah kekuatan, maka benteng memukul pion skak. Benteng ke H6 menutup, maka benteng memukul kuda. Pertukaran, dan kita lihat di sini teman-teman bahwa putih unggul posisi dan juga unggul 3 pion komplit, dan putih lebih baik. Untuk itulah tidak diterima, kita kembali. Tentunya dengan waktu yang tersisa cukup sedikit, Wesley So memutuskan dengan menteri ke F6, dilanjutkan raja ke H2 saat ini. Benteng ke A8 menghubungkan benteng satu sama lain, dan menteri ke F3. Kita lihat teman-teman mengancam pion ini, karena apa? Memang masih dilindungi kuda, tetapi pion ke depan dapat juga mengancam kuda, karena pion ini sudah disupport oleh raja. Kuda ke H4 saat ini mengancam menteri tentunya, sehingga kuda memukul kuda, menteri memukul kuda, supaya langsung juga melindungi pion, tetapi di sini langsung dilanjutkan oleh Leonard Dominguez, pion memukul pion. Dan apa yang harus dilakukan oleh hitam teman-teman? Wesley So mencoba taktik terakhir, yaitu dengan kuda memukul pion G2 teman-teman, dan ini memang opsi terbaik, di mana juga membuka benteng mengancam menteri. Dan apa yang harus dilakukan?
Putih memainkan lagi-lagi opsi terbaik dengan Montri ke D3, di mana ancaman skakmat ke depan karena apabila langsung diterima, semisal kuda ini jelas ini blunder karena benteng memukul pion mengancam Montri dan Montri akan hilang karena benteng disupport oleh Montri. Oke teman-teman, untuk itulah Montri ke D3 ancaman skakmat ke depan. Pion ke E4 menutup tentunya, maka benteng memukul pion. Di sini juga mengancam Montri ke depan juga tetap ancaman skakmat. Montri memukul pion juga ada discover ke depan, maka coba teman-teman, ini terlihat sederhana. Anda pause video ini, apa opsi terbaik putih satu-satunya kemenangan di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itu dengan simpel Raja ke H1 menghindari discover teman-teman. Karena apabila secara sederhana kita berpikir, mungkin ada yang berpikir dengan benteng ke E2 di mana mengancam Montri juga membuka Montri langsung skakmat, maka ini berbeda karena hitam punya counter attack dengan kuda ke E1 open skak. Tentunya benteng menerima, maka benteng memukul benteng tempo skak, raja berpindah ke Q1, kuda memukul Montri juga mensupport benteng teman-teman. Gajah menerima benteng memukul pion, dan di sini justru kualitas hitam kembali lebih baik. Untuk itulah sederhana tetapi cukup penuh presisi kita kembali. Dan di sini tentunya langkah terbaik Raja ke H1 yang ini dimainkan juga oleh putih, dan kita lihat tidak ada lagi trade yang bisa dilakukan oleh hitam. Masih dicoba kuda ke H4 melakukan skakmat ke depan. Tentunya benteng memukul kuda yang gratis ini tidak mungkin diterima karena skakmat teman-teman. Masih dicoba dengan G6, akan tetapi ini dua langkah skakmat yang tak bisa dihentikan dengan benteng memukul pion skak. Dan di sini juga Wesley menyerah karena apa? Pion menerima, maka Montri melakukan skakmat. Apabila juga di dalam posisi ini raja mencoba berpindah, maka tetap bahwa Montri memukul pion, dan ini pun skakmat teman-teman. Luar biasa bagaimana kombinasi ini, dan juga tentunya ada tekanan waktu. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita, dan juga selamat kepada Leiner Dominguez yang masuk ke semifinal. Berikut adalah hasil setelah tiebreak, di mana Rodoslaw Wojciech dikalahkan oleh Richard Rapport. Game kedua imbang tentunya, Wesley game pertama imbang, dan game kedua Leiner Dominguez mengalahkan Wesley. Sehingga susunan untuk semifinal adalah sebagai berikut, di mana Hikaru Nakamura akan bertemu dengan Richard Rapport dan Levon Aronian akan bertemu dengan Leiner Dominguez. Coba teman-teman tuliskan di kolom komentar siapa dukungan Anda, supportan Anda untuk menjuarai turnamen ini. Dan jika suka permainan ini, beri like sehingga kami semakin bersemangat lagi di dalam membuat konten catur selanjutnya. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya subscribe untuk juga tetap menantikan konten kita menarik selanjutnya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.